Silakan Pak Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita bersama. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Politik dan Hukum yang insya Allah sebentar lagi akan jadi gubernur definitif. Mudah-mudahan itu doa. Karena masuk 3 calon. Ini didengar Pak Presiden loh ini. Virtual ini. Viral. Oh iya, off the record betulnya. Ya. Ini doa. Nah, itu sepenuhnya kewenangan daripada Pak Presiden lah. Pak Ketua KPU beserta seluruh komisioner yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketua Bawaslu beserta seluruh komisioner, Ketua DKPP, dan seluruh jajaran Sekretariat, Dirjen, Sekjen, KPU, Bawaslu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tadi sudah banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh Bawaslu bersama pemerintah. Dalam hal ini saya juga akan menyikapi dan mempertajam terhadap hal-hal yang berkaitan dari apa yang disampaikan oleh Ketua KPU. Pertama adalah tentang survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang disampaikan kepada kami di halaman 4. Jajak pendapat survei adalah merupakan keniscayaan. Namun jangan terkesan survei ini menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana terkesan Ketua KPU bahwa survei ini menjadi sesuatu problematika bagi KPU. Jadi hampir saya duduk di beberapa warung ketika dilakukan jejak pendapat dan realcon terutama, seolah-olah KPU hanya sekedar alat legitimasi bagi realcon. Ini kan sesuatu yang salah. Padahal yang benar itu adalah realcon. Bukan dari, apa artinya, yang diolah oleh KPU. Bukan dari hasil survei atau jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga dan lain sebagainya. Saran saya adalah bagaimana ini bisa memberikan jawaban KPU terhadap persoalan itu. Bahwa yang menentukan integritas daripada KPU itu tidak terpengaruh terhadap persoalan itu. Ini kan berat. Tapi perlu ada inovasi, perlu ada langkah-langkah, perlu ada terobosan yang dilakukan KPU. Ini beberapa sejak kita melakukan pemilihan langsung dan partisipasi daripada lembaga survei diberikan ruang untuk melakukan itu, tapi masyarakat sudah mengabaikan hasil hitungan KPU yang sebenarnya. Itulah yang menjadi dasar penetapan hasil pemilihan, bukan dari realcon. Nih, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh KPU terhadap persoalan itu? Ini jangan menjadikan KPU malah menjadi alat legitimasi. Harusnya sebaliknya. Ini yang penting. Supaya
pelaksanaan pemilu itu berintegritas, jujur, adil, dan lain sebagainya. Kemudian berikut yang kedua adalah masalah daftar pemilih dan penyelenggaraan pemilihan umum. Persoalan pemilih terdaftar atau tidak terdaftar itu adalah masalah administratif. Menurut saya, harusnya di satu sisi kita diharapkan dan menjadi obsesi kita bagaimana partisipasi pemilih itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Siapapun orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih itu diberikan ruang, diberikan hak untuk melakukan pilihannya ketika pelaksanaan pemilu dilangsungkan. Namun realitas di lapangan, tolong juga ini jadi perhatian. Bagaimana orang yang, pertama pertanyaan saya adalah tentang dari Dukcapil data tadi, bahwa data pemilih itu hanya satu sisi saja, yaitu dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, tidak yang lain. Saya setuju terhadap hal itu, supaya jangan menimbulkan debatable bahwa hanya satu sumber yang kita jadikan data pemilih itu yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Data itu sudah punya dan lain sebagainya. Karena dia kalau EKTP barangkali dia sudah berhak memilih. Yang jadi persoalan adalah karena mobilitas daripada masyarakat, apakah dia sebagai sopir atau ketika itu dalam perjalanan naik bis, angkot dan lain sebagainya. Bagaimana solusi terhadap apalagi kapal dan seterusnya? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU dalam menyikapi kalau tidak diberi ruang terhadap hal itu? Ada kapal, ada bis dan lain sebagainya. Kalau saya dari Sumbar, dari Padang Bukit Tinggi, tiap hari mobilitas itu lebih dari 30 bis. Yang jumlahnya kali 30, jumlah berapa, bagaimana solusi terhadap hal itu? Padahal dia punya IKTP dan lain sebagainya. Yang kedua, yang berikutnya adalah saya setuju apa yang diketuakan, apa yang disampaikan oleh Pak Bakhtiar tentang kita harus konsisten terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap undang-undang. Setiap PKPU yang keluarkan harus mengacu kepada undang-undang. Tidak ada penafsiran lain kecuali memang narasi daripada undang-undang itu menimbulkan tafsiran yang berbagai macam. Oleh karena itu apa yang ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri tadi, ini juga harus menjadi catatan penting karena kemarin ini ketika pemilu 2019 dilaksanakan, itu terkesan kami sebagai anggota Komisi 2 yang memproduk undang-undang itu dan sudah disosialisasikan dan diketahui oleh masyarakat banyak. Ternyata PKPU-nya bertentangan, jangan terkesan arogansi dalam menyikapi hal-hal karena ini adalah otoritasnya KPU, lalu lari dari ketentuan yang mengacu kepada undang-undang sebagaimana saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah tentang IKN. Saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Bakhtiar karena kita beberapa kali RDP dan kita diskusi dengan Pak Menteri bahwa apa yang disampaikan tadi saya hanya menggarisbawahi bahwa IKN itu belumlah apa-apa.
pembangunannya pun sekarang ini masih prematur. Oleh karena itu, ranah tentang IKN menurut hemat saya adalah suatu kesia-siaan manakala ini juga diatur dalam peraturan yang ada di dalam apa yang diajukan oleh KPU pada hari ini, yaitu pada halaman 8 tentang penyusunan dapil pada wilayah IKN. Mudah-mudahan itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus.